Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas uji chi-square. Apa itu uji chi-square? Uji chi-square adalah suatu teknik statistik non-parametrik yang dapat digunakan peneliti untuk menguji hipotesis mengenai hubungan antara dua variabel, di mana salah satu variabel atau kedua variabelnya berukuran nominal. Nah, uji chi-square juga dapat kita gunakan untuk mengetahui apakah terdapat hasil perbedaan antara hasil pengamatan dengan standar tertentu. Nah, beberapa kegunaan dari chi-square itu adalah pertama, untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel yang biasa kita sebut dengan independent test. Kemudian untuk mengetahui apakah suatu kelompok homogen atau tidak, ya, yang disebut dengan homogeneity test. Berikutnya adalah untuk mengetahui atau untuk melakukan uji kenormalan sebuah data dengan melihat distribusi data yang disebut dengan goodness of fit test. Uji chi-square juga dapat digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk frekuensi, ya. Kemudian juga untuk dapat menentukan besar atau kecilnya korelasi, ya, korelasi itu hubungan dari variabel-variabel yang kita analisis. Kemudian juga chi-square ini juga cocok digunakan untuk kategorik, ya, untuk data kategorik, data diskrit atau data nominal. Kita ambil contoh di sini. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen mengonsumsi produk A dengan kategori penilaian sangat puas, puas, tidak puas, dan sangat tidak puas. Nah, uji chi-square digunakan untuk mengetahui perbedaan antara tingkat kepuasan tersebut dengan standar tertentu dan bukan untuk mengetahui perbedaan antar tingkat kepuasan pada kategori penilaian. Jadi, apakah dia puas, sangat puas, tidak puas, atau sangat tidak puas, kita bandingkan dengan suatu standar yang sudah ditetapkan. Nah, untuk rumusnya, di sini kita gunakan ini simbol dari chi-square, ya. Kappa dikuadratkan, itu sama dengan jumlah dari FO dikurang FH dikuadratkan per FH. Nah, kappa dikuadratkan ini disebut dengan chi-square, kemudian FO itu adalah frekuensi observasi yang kita amati, kemudian FH itu adalah frekuensi yang kita harapkan. Jadi inilah aturan tertentu, ya, seperti yang dikatakan adalah sebuah standar tertentu. Ya, jadi frekuensi yang diharapkan. Jadi kita membandingkan antara yang kita observasi dengan yang kita harapkan atau dengan standar tertentu. Adapun kriteria yang digunakan adalah jika nilai chi-square hitung, ya, yang ini, chi-square hitung ini namanya, itu lebih besar dari chi-square tabel, maka disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara tingkat kepuasan dengan kepuasan yang diharapkan. Jadi tingkat kepuasan observasi, ya, dibandingkan dengan yang diharapkan. Nah, langkah uji kesesuaian chi-square ini, pertama kita harus menentukan hipotesis. Ya, hipotesis kita di sini adalah H0, di sini H1, ya. Yang kita ganti menjadi H1. Oke, jadi H0 kita itu adalah chi-square-nya itu sama dengan 0, artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara X dan Y. Atau antara satu objek yang akan kita observasi dengan yang kita harapkan, F0 dan FH. Kalau untuk yang H1, hipotesis 1 adalah chi-square-nya tidak sama dengan 0. Berarti terdapat hubungan yang signifikan antara objek yang kita observasi dengan objek yang kita harapkan. Yang kedua, kita perlu menentukan taraf nyata dan nilai chi-square tabel. Ya, jadi nilai chi-square tabel kita gunakan DF sama dengan N kurang 1. Ya. Huruf N ini menyatakan jumlah kelompok, bukan menyatakan jumlah dari sampel. Oke. Berikutnya adalah menghitung uji chi-square dengan rumus kappa kuadrat, ya. Kemudian keempat, menentukan daerah keputusan dengan kriteria pengujian. Nah, kalau kita menggunakan chi-square hitung dan tabel, jadi kalau chi-square hitung kita itu lebih kecil atau sama dengan
X kuadrat tabel atau chi-square tabel, maka H0 kita terima. Namun jika chi-square hitung kita lebih besar dari chi-square tabel, maka H0 ditolak. Nah, kalau dari output SPSS, kita akan mengambil asimtot dari signifikan besar dari 0,05, maka H0 kita diterima. Atau signifikannya kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Yang terakhir adalah kita menarik kesimpulan apakah ada hubungan atau ada perbedaan yang signifikan atau tidak sesuai dengan kriteria pengujian. Nah, kita ambil contoh pertama. Sebuah dealer sepeda motor Salsabila di Malang mencatat bahwa penjualan per bulan selama tahun 2021 bervariasi dari satu bulan ke bulan yang lain. Adapun data penjualan per bulan sebagai berikut. Ya, ini data per bulannya. Berdasarkan data penjualan bulanan selama tahun 2021 tersebut, apakah dealer sepeda motor tersebut bisa menyimpulkan bahwa penjualan sepeda motor tidak sama per bulannya? Nah, dalam soal ini terdapat dua variabel, yaitu bulan dan volume penjualan. Nah, skala pengukuran data untuk bulan merupakan nominal, sehingga untuk menyelesaikan uji hipotesis di sini kita gunakan konsep chi-square. Nah, kita buat dulu hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Untuk H0-nya berarti tidak ada perbedaan penjualan setiap bulan di tahun 2021. Dengan kata lain, frekuensi observasi itu sama dengan frekuensi harapan karena tidak ada perbedaan. Sedangkan untuk H1 itu adalah ada perbedaan penjualan setiap bulan di tahun 2021. Artinya frekuensi observasi itu tidak sama dengan frekuensi harapan. Nah, yang kedua kita perlu memilih tingkat signifikansi dan menentukan chi-square tabel. Nah, tingkat signifikansi yang dipilih adalah 5% atau sama dengan 0,05. Karena kategori pada soal di atas hanya satu, yaitu bulan yang jumlahnya sama dengan 12, maka DB atau DF ya sama dengan K kurang 1 atau N kurang 1. Ini mungkin bisa kita samakan, ini berarti DF sama dengan N kurang 1. Ya, itu sama dengan 12 kurang 1 sama dengan 11. Jadi nilai kritis chi-square dengan tingkat signifikansi 5% dan DF 11 adalah 19,675. Datanya dari mana? Kita bisa ambil tabel distribusi chi-square. Jadi kita lihat di DB-nya atau DF-nya ini 11 ya. Kita lihat di tingkat signifikansi 0,05. Berarti sorot ke bawah pas di DB atau DF 11. Ini kita punya angka 19,675 ya. Berarti inilah nilai dari chi-square tabel. Nah, kemudian kita menentukan uji statistik chi-square hitung ya. Rumusnya ini sudah ada. Jadi kita butuh FO atau frekuensi observasi dan FH frekuensi harapan. Jadi dari tabel awal kita buat seperti ini. Jadi kita buatkan bulan dari Januari sampai Desember. Kemudian frekuensi observasi kita tulis seperti ini. Kemudian untuk frekuensi harapan kita ambil dari nilai rata-rata. Jadi frekuensi observasi kita jumlahkan keseluruhan, kita bagi 12 dapatnya 130. Jadi rata-rata inilah yang menjadi frekuensi harapan. Nah, kemudian yang kita butuhkan adalah FO dikurang FH, maka kita kurangkan. Kemudian dikuadratkan. Hasil kuadrat ini kita bagi dengan rata-rata, ya. Nah, jadi kalau dapat chi-square hitung itu adalah 24,64615. Kemudian baru kita bandingkan, ya. Kita bandingkan antara chi-square hitung dengan chi-square tabel. Ternyata nilai chi-square hitung itu lebih besar dari chi-square tabel. Artinya kita menolak H0 atau menerima H1. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penjualan sepeda motor tidak sama per bulannya atau volume penjualan sepeda motor tergantung bulannya. Bisa kategori keputusannya seperti itu.
Nah, berikutnya adalah contoh kedua. Di sini ada hasil penelitian Dewi Suyanti tahun 2021 di PT Indofood Sukses Makmur. Nah, di sini ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja dinilai dari 3 kategori, sangat puas, puas, dan kurang puas. Sedangkan untuk respondennya dibagi 2, ada yang pria dan juga ada yang wanita. Di sini kita lihat bahwa ada pria yang kepuasan kerja sangat puas itu sekitar 32 orang, yang merasa puas 62, yang kurang puas 19. Kalau yang wanita sangat puas 20, yang puas 47, dan kurang puas sebesar 44 orang. Nah, ini disebut dengan tabel kontingensi yang menghubungkan dua variabel yaitu kepuasan kerja dengan jenis kelamin. Nah, berdasarkan data di atas, apakah Dewi Suryanti dapat menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kepuasan kerja dengan jenis kelamin? Nah, kita lihat bahwa soal dari nomor 2, ya, soal 2 itu terdapat 2 variabel, yaitu jenis kelamin dan kepuasan kerja. Nah, skala pengukuran data untuk jenis kelamin merupakan nominal, sehingga untuk menyelesaikan uji hipotesis di sini kita gunakan konsep chi-square. Ya, pertama kita menyusun hipotesis. Ya, untuk H0 tidak ada hubungan antara kepuasan kerja dengan jenis kelamin. H1 kita buat adalah ada hubungan antara kepuasan kerja dengan jenis kelamin. Yang kedua kita menentukan taraf nyata. Ya, DB kita atau DF kita di sini adalah karena dia dua variabel, berarti yang untuk kepuasan kerja, kategori kepuasan kerja dikurang 1 dikali dengan kategori jenis kelamin dikurang 1. Oke, dapatnya 2, sehingga nilai X tabel chi-square tabel kita 5,991. Ini bisa kita lihat langsung di tabel chi-square ya dengan menggunakan DB dan juga tingkat signifikansi. Yang ketiga kita akan menentukan uji statistik chi-square. Ya, jadi kita akan mencari nilai harapan. Jadi mencari nilai harapannya tidak sama dengan tadi. Nilai frekuensi harapan bisa kita tentukan pada soal pertama melalui nilai rata-rata. Namun untuk kasus kedua ini kita mencari nilai frekuensi harapan dengan cara berikut, ya. Nah, di sini untuk menentukan FH, ya. Untuk menentukan FH, untuk di sel R1C1 ya. Ini untuk menentukan di baris 1 kolom 1 ya. R1C1 artinya row 1 kolom 1 ya. Itu adalah kita lihat nilainya 113 dikali 52 per 224. Nah, jadi untuk mencari hipotesis ya frekuensi harapan ya untuk yang pria dengan sangat puas ya yang kita lakukan adalah mengalihkan nilai row 113 dengan 52 dibagi dengan 224. Oke. Untuk mencari frekuensi harapan yang pria dengan kepuasan kerja puas, berarti di sini ya. Berarti kita mencarinya nilai row 113 dikali nilai kolom 109 dibagi dengan total 224. Nah, untuk mencari frekuensi harapan untuk jenis kelamin pria dengan kepuasan kerja kurang puas, berarti kita ambil nilai row 113 dikali nilai kolom 63, kita bagi dengan total 224. Begitu juga dengan jenis kelamin wanita dengan kepuasan kerja sangat puas, berarti frekuensi harapannya adalah nilai row 111 dikali 52 nilai kolom dibagi dengan total 224. Nah, untuk frekuensi harapan jenis kelamin wanita, kepuasan kerjanya puas, berarti nilai row-nya 111 kita kali dengan nilai kolom 109 dibagi dengan nilai total 224. Nah, untuk wanita dengan kepuasan kerja kurang puas, berarti frekuensi harapannya adalah 111 dikali 63 dibagi 224.
Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian kita menghitung chi-square hitung. Rumus chi-square hitungnya tetap sama, sigma dari frekuensi observasi dikurang frekuensi harapan dikuadratkan dibagi frekuensi harapan. Ya. Jadi dapatnya nanti itu sekitar 15,30. Nah, kemudian baru kita tentukan daerah keputusan, kita bandingkan antara chi-square hitung dengan chi-square tabel. Ternyata pada kasus kita ini, chi-square hitungnya lebih besar dibanding chi-square tabel. Sehingga dengan demikian, H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya apa? Bahwa Dewi Suryanti dapat menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kepuasan kerja dengan jenis kelamin. Atau kepuasan kerja antara pria dan wanita itu berbeda. Oke, baik, di sini ada tugas. Ya, di sebuah penelitian dilakukan pada tingkat adopsi inovasi pada alat perontong jagung, terdapat 25 petani yang diambil sampelnya. Dari petani tersebut terdapat tingkat adopsi sebagai berikut. Pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan tingkat adopsi inovasi observasi dengan yang diharapkan? Ya, kita gunakan adopsi inovasi rata-rata. Kemudian coba bandingkan hasilnya dengan menggunakan SPSS. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih.